Ini apakah dengan adanya sapi begitu di lahan kebun sawit? Artinya ternak itu digembalakan secara terprogram. Baik, jadi dirotasi. Jadi mungkin hari ini di lahan yang sebelah mana, besok agak geser begitu ya Prof ya? Karena sudah lebih dari 6 tahun, saya meyakini bahwa model yang dikembangkan oleh Pak Wahyu ini adalah model yang pas dan cocok untuk dikembangkan di kebun sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat IPB? Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Nah, pada IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA. Dan untuk membahas tentang sistem ini, telah hadir bersama kita di sini Guru Besar dari Fakultas Peternakan dan sekaligus Kepala Pusat Studi Hewan Tropika atau Sentras IPB. Nah, langsung saja kita temui narasumber kita kali ini, yaitu Profesor Dr. Nahrawi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Oke. Baik, Prof. Sekarang hadir lagi ya di IPB TV, tapi di IPB Podcast. Oke. Dan sekarang kita akan membahas tentang sistem integrasi sapi dan kelapa sawit atau SISKA ya. Nah, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih jauh, kita ingin tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit ini? Silahkan, Prof. Sistem integrasi sapi kelapa sawit itu adalah model pertanian terpadu yang menggabungkan antara usaha budidaya kelapa sawit dan usaha peternakan. Di lahan yang sama tentunya ya, maksudnya lahan sawit. Baik. Jadi karena ini usaha gabungan, tentunya setiap instansi yang bergabung itu ya, setiap orang yang bergabung itu harus tahu, masing-masing tahu dirinya ya. Kalau misalkan siapa tuan rumahnya, tentunya tuan rumahnya di sini adalah perkebunan sawit. Nah, yang punya sapi ini menjadi tamu, ya. Nah, tujuan dari peternakan, tujuan dari integrasi sapi kelapa sawit ini tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan juga untuk membuat usaha peternakan dan pertanian itu berkelanjutan. Di mana efisiensinya? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah lahan. Ya, lahan yang tadinya digunakan hanya untuk kelapa sawit sekarang bisa digunakan juga untuk peternakan. Jadi di sini adalah efisiensi penggunaan lahan. Yang kedua, efisiensinya itu adalah misalkan di yang punya ternak, tentunya dia lebih efisien karena dia pakannya nggak usah beli lagi. Jadi si ternak itu bisa merumput di tegakan kelapa sawit. Nah, kemudian buat si pekebunnya tentunya juga dia ada efisiensi. Yang tadinya dia membeli herbisida ya untuk menangani rumput ya atau gulma di bawahnya. Nah, sekarang ini dia bisa kurangi karena sudah dimakan oleh sapi. Begitu juga penggunaan pupuk mungkin juga menjadi lebih berkurang. Nah, itu tujuan sebetulnya dari adanya integrasi sapi kelapa sawit. Wah, menarik sekali. Jadi kalau dari pembahasan atau penjelasan dari Prof tadi itu banyak sekali ya keuntungan yang bisa diperoleh dari sistem integrasi sapi kelapa sawit ini. Nah, mengapa implementasi sistem ini tuh bisa dinilai begitu bisa mendukung swasembada sapi, Prof? Ya tentunya kita harus melihat dari luasan kebun sawit yang kita miliki. Kita itu punya kebun sawit terbesar di dunia. Saat ini ada sekitar 16,8 juta hektar. Nah, dari hasil pembelajaran kami nih dengan kawan-kawan yang yang telah menerapkan sistem integrasi sapi kelapa sawit, itu 1 hektar itu bisa diisi oleh setengah sampai 1 ekor sapi. Jadi kalau kita punya lahan sebesar 16,8 juta hektar, itu artinya kita kalau setengah saja kita ambil, itu kita bisa memelihara sekitar 8,5
4 juta ekor ternak. Banyak Kalau ini dikembangkan tentunya multiplikasinya kan sangat cepat. Nah, kalau multiplikasinya cepat tentunya ini bisa swasembada dari daging yaitu bisa tercapai gitu ya, karena tadi saya katakan begitu. Baik, Prof. Kemudian tadi kan Prof juga sudah menyampaikan siapa saja yang bisa diuntungkan ya. Ada tentunya dari pihak peternak, kemudian dari pekebunnya juga begitu bisa diuntungkan dari sini. Cuman saya ada penasaran sedikit. Ini apakah dengan adanya sapi begitu di lahan kebun sawit, apakah tidak mengganggu pertumbuhan sawitnya sendiri, Prof? Nah, sistem yang kita terapkan ini adalah sistem semi intensif. Ya, artinya ternak itu digembalakan secara terprogram. Ya, dia tidak digembalakan seperti yang terjadi sebelumnya. Digembalakan ya sampai tidak tahu di mana tempat sapi-sapinya berada karena begitu luasnya kebun sawit. Nah, sekarang ini kita gembalakan secara terprogram. Ya, jadi kita sudah tahu ya. Misalkan sapi itu kan berat, ya khawatir juga nanti tanah di kebun sawit itu menjadi padat, ya. Atau selain itu misalkan juga sapi itu terlalu lama di kebun sawit juga itu akan mengganggu nanti rumput-rumput yang harusnya dimakan cukup lah untuk si sapi. Nah, untuk itu kita proses penggembalaan itu kita atur. Ya, jadi setiap hari itu kita adakan rotasi. Dia berpindah, ya. Dengan berpindahnya itu setiap hari sampai saat ini tuh tidak ada fakta bahwa keberadaan sapi itu akan mengganggu kebun sawit ya, terutama tadi di kepadatan tanah dan sebagainya. Baik, gitu. jadi dirotasi. Jadi mungkin hari ini di lahan yang sebelah mana, besok agak geser begitu ya, Prof ya. Sehingganya dia tidak mengganggu tadi kepadatan dari lahan sawitnya dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk sistem ini sendiri sudah diimplementasikan di mana, Prof? Kalau Siska model yang kita ingin sosialisasikan itu saya sebut sebagai Siska Wahyu ya, karena ini yang diterapkan oleh alumni dari IPB, yaitu yang bernama Wahyu Darsono ya. Baik. Nah, dia yang menerapkan sistem ini, dan pada saat itu ya kita berkomunikasi ya yang mana yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Nah, Pak Wahyu ini berada di PT Siska di Kalimantan Selatan. Baik. Ya. Dan karena sudah lebih dari 6 tahun, saya meyakini bahwa model yang dikembangkan oleh Pak Wahyu ini adalah model yang pas dan cocok untuk dikembangkan di kebun sawit. Maka dari itu kita kembangkan nih, ya ada klaster-klaster, ya klaster-klaster. Sekarang ini ada lebih dari 58 klaster, ya yang dipunyai oleh masyarakat tentunya ya, yang punya kebun kecil-kecil. Nah, ini ada di Kalimantan Selatan, ya ada di Kalimantan Barat. Ya, ada di Kalimantan Timur dan juga ada di Riau. Ini klaster-klaster yang saya sebutkan tadi, ada 58 klaster. Jadi itu yang sudah menerapkan sistem integrasi sapi kelapa sawit model Wahyu. Ya, model Wahyu. Ya. Berarti macam-macam ya modelnya, dan ini ada model Wahyu yang dikembangkan oleh alumni IPB University. Wah, luar biasa. Kita dapat informasi tambahan baru lagi nih ya, Prof ya. Nah, Prof, sebelum kita mengimplementasikan sistem ini, apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama, yang seperti yang saya sebutkan, ini adalah komitmen ya, komitmen dari owners kebun sawit dan komitmen dari yang punya ternak ya. Kalau mereka sudah punya komitmen, dua-duanya punya komitmen, tentunya si kelapa sawit harus bertanggung jawab dengan sistem dari budidaya sawitnya sendiri. Maka dia harus punya manajer di situ, manajer kebun istilahnya. Baik. Nah, di sawit pun ini juga harus di peternakan pun di sini juga harus punya manajer. Sehingga manajer-manajer ini saling berkomunikasi. Nah, itu kalau komitmen sudah ada, maka bagi yang si tamu, saya katakan ini yang peternak, dia harus punya tentunya berdua nih ya,
punya master plan lah, master plan pengembangan dari sapi di kebun yang tadi saya katakan ya, yang banyak tadi. Ada master plan sehingga setelah dia punya, nah dia harus aplikasikan, dan diaplikasikan maka di sana nanti ada manajer kebunnya sendiri, manajer peternakannya sendiri. Nah, di manajer peternakannya di sini dia harus tahu tentang misalkan tadi rotasi. Baik. Ya. Kemudian juga dia tahu harus memilih bibit yang bagus. Dia harus tahu juga kesehatan ya. Kemudian dia juga harus tahu ketersediaan dari perhitungan ketersediaan dari bahan pakan yang tersedia. Sehingga nanti dia bisa hitung tuh. Nah, di samping itu yang tidak kalah penting juga sarana dan prasarana. Nah, yang kita ini kan nanti adalah misalkan logistik ya, bagaimana nanti sapi-sapi yang dihasilkan itu harus dibawa dari satu wilayah ke wilayah yang lain, misalkan dalam konteks panen gitu ya. Baik. Nah, memang saat ini kita mengembangkan Siska ini untuk menyediakan bakalan. Ya, Bakalan jadi sapi, dia breeding ya. Breeding itu memang sangat mahal sekali, dan kalau dia dilakukan secara intensif, saya bicara di sawit kan semi intensif ya. Yang terjadi di masyarakat ini orang memelihara sapi untuk perbanyakan itu dipelihara intensif. Kalau dipelihara intensif, saya yakin sekali itu peternak itu rugi ya di dalam, walaupun sapinya beranak, tapi tetap saja dia rugi. Ya, sehingga saya tidak mendukung program perbanyakan itu dengan memakai sistem intensif. Saya lebih mendukung perbanyakan itu secara semi intensif, dan itu insya Allah menguntungkan. Ya. Baik. Nah, ini kalau misalnya masyarakat begitu ada yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem ini, itu bisa belajar kemana, Prof? Ya, saat ini memang satu-satunya yang menjadi panutan ya, itu ada di Kalimantan Selatan. Baik. Tapi dalam waktu dekat ya, insya Allah IPB ya melalui sentrasnya itu akan membuat miniatur sistem integrasi sapi kelapa sawit di Jonggol. Oh, di Jonggol. Ya, kita ingin buat miniatur, di situ adalah tempat untuk belajarnya para yang ingin mengembangkan sistem ini, Siska ini, yang ingin menjadi investor, kemudian juga belajar juga di situ gitu ya. Kemudian juga menjadi ajang tempat riset juga bisa di situ. Edutourism juga bisa di situ gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Di IPB Innovations Valley Jonggol. Betul sekali. Ya, oke, betul siap. sekali. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Prof nih. Harapan Prof sendiri terhadap sistem ini, terutama tadi kan dinilai bisa juga mendukung swasembada sapi gitu kan nasional. Seperti apa Prof harapannya? Ya, tentunya harapan saya itu model integrasi sawit sapi ini sawit, ya bisa diimplementasikan karena potensinya memang sangat masih luar besar, biasa ya, potensi sangat luar biasa untuk menciptakan usaha pertanian dan peternakan yang berkelanjutan ya. Nah, tentunya juga sistem ini saya meyakini bahwa dia bisa mengungkit pendapatan para peternak, para pekebun gitu ya, karena dia menjadi tadi selain lebih efisien, juga dia juga bisa memanfaatkan dari segi pakannya ya, dia bisa memanfaatkan bahan pakan yang ada di bawah kebun sawit. Ya, saya rasa begitu ya intinya. Ya. Baik Prof, mungkin ada closing statement dari untuk teman-teman Sobat IPB, silakan. Ya, potensi dari kebun sawit ini sangat luar biasa untuk menopang usaha pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Ya, tentunya manfaatnya ini sangat banyak ya, tidak hanya untuk pekebun, tidak hanya untuk peternak, tetapi juga untuk yang punya industri sawit,
kemudian juga buat pemerintah tentunya ini sangat berguna. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak ini sangat diperlukan karena konsep sebaik apapun itu tidak akan berjalan jika tidak mendapat dukungan yang penuh dari seluruh masyarakat. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Prof sudah hadir di IPB Podcast dan semoga obrolan kita tentang sistem integrasi sapi kelapa sawit ini bisa menginspirasi banyak pihak di luar sana, terutama juga Sobat IPB yang menyimak IPB Podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama ya. Ya, Sobat IPB, demikianlah IPB Podcast kali ini. Saya Wina Ikawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Prof, menarik banget.